Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Teguh Semirat akan menjelaskan bagaimana cara menamai suatu jaringan dan membuat password keamanan suatu jaringan juga. Di sini sebenarnya saya akan membuat suatu WiFi. Nah, di sini ada 3 tahap, yaitu yang pertama memberi nama, memberi password, lalu channel, menambahkan channel. Yang ketiga itu merubahnya menjadi extender agar dia bisa memberikan internet lah. Ya, dia bisa memberikan internet. Nah, di sini saya akan menjelaskan 2 itu saja, yaitu adalah pembuatan nama suatu jaringan atau SSID, set identifier suatu jaringan. Saya akan menjelaskan set SSID sama password aja. Jadi sebenarnya saya nggak membahas semua tahapannya, saya cuma membahas sampai SSID sama password aja. Nah, karena emang itu tuh berkelompok sudah dibagi-bagi. Nah, saya membahas SSID, penamaan suatu jaringan, sama pembuatan password ya, biar nggak ada akses yang tidak sah gitu-gitulah. Ya kan kita kan misalkan buat suatu jaringan WiFi itu, ya kan nggak semua orang bisa masuk ke WiFi kita dengan cara kita buat password itu. Hanya orang-orang tertentu aja yang emang boleh masuk ke WiFi kita itu. Nah, saya nyaranin juga di situ kayak sandinya apa, bla bla bla, sandinya huruf kapital, di situ saya jelasin juga. Nah, berhubung tahapnya itu banyak, saya cuma bahas 2 doang karena emang udah dibagi-bagi. Nih saya sebutin deh tahap-tahapannya. Jadi kita nyari IP-nya itu, kita nyari IP, kita masukkan IP-nya ke Chrome. Setelah kita masukkan IP itu ke Chrome, kita masuk dulu ke TP-Link-nya. Setelah kita masuk ke TP-Link itu, ke Chrome tuh kita kopas, kita tempel IP yang udah kita cari di CMD boleh, di control panel boleh. Nah, setelah itu kalian masuk ke tahap pembuatan nama jaringan dulu, SSID dan password. Lalu kalian akan ke tahap yang kedua yang nggak saya bahas di video yang ini. Nah, saya akan yaitu pembuatan channel. Pembuatan atau apa ya? Ganti channel jadi 5, jadi 10, jadi 1, 2, 3, bebas. Ganti channel. Lalu ada juga satu lagi yaitu extender mode. Itu nggak saya bahas, itu teman saya yang bahas. Nah, extender mode itu dia akan ada pengujian gitu, kayak ping ke Google, ping 8.8.8, 4 kali 8-nya. Lalu di extender mode itu lebih ribet lagi sebenarnya, tapi saya lumayan ngerti sedikit, jadi saya akan jelasin dikit aja nggak banget. Nah, terus si extender mode itu apa perbedaannya sama itu? Ada perbedaannya. Di extender mode itu kita bisa internetan, bisa buka YouTube, buka Google, pokoknya kita bisa internetan. Kalau yang awal pembuatan itu kita nggak bisa internetan. Kita cuma bisa buat si namanya, SSID-nya, passwordnya, udah cuma bisa buat itu doang. Nah, di extender mode itu kita bisa nonton YouTube, ada jaringannya lah. Itu kenapa ada jaringannya? Karena bantuan HP kita yang punya kota. Nah, HP kita yang punya kota itu kenapa bisa nyambung ke si komputer, bukan langsung ya dari HP hotspot ke komputer, bukan. Gini, dari HP, si HP itu berperan jadi internet. Si HP itu ngasih ke access point, mikrotiknya itu modenya ke access point. Jadi dia dari si HP itu ngasih internet di ke access point ngasih ke komputer dengan cara nirkabel. Nah, itu akan jadi tahap-tahapan lah, itu tahap-tahapan extender mode. Nah, yang saya bahas bukan tahapan itu. Oke, saya langsung aja lanjut ke langkah-langkah yang saya akan bahas. Pertama-tama, untuk mencari IP dari mikrotiknya, kita bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama ialah cara CMD. Nah, yang kedua adalah cara kontrol panel. Di sini juga akan saya beritahu bahwa ada yang menggunakan kabel dan ada yang nggak menggunakan kabel, atau ada yang nirkabel dan ada yang pakai kabel. Di sini saya pakai yang nirkabel atau tanpa kabel. Kalian bisa bebas milih mau pakai kabel atau enggak. Di sini saya menggunakan cara kontrol panel. Walaupun cepetan cara CMD, di sini saya menggunakan cara kontrol panel. Oke, lanjut. Setelah masuk ke kontrol panel, di sini ada berbagai macam pilihan. Di sini kalian pilih saja
network and internet. Nah, setelah kalian klik, double klik, nah, akan ada dua pilihan lagi. Nah, di sini kalian pilih aja yang network and sharing center. Setelah kalian klik yang network sharing center, kalian akan dengan internet atau yang wifi yang sedang terhubung, mau melalui port, mau bisa juga melalui wireless. Nah, di sini sebenarnya udah kelihatan ya, wirelessnya itu wifi-nya emang udah ada namanya, itu udah kelihatan. Nah, kalian pencet yang change adapter setting. Setelah kalian klik change adapter setting, kalian pilih aja yang wifi ya teman-teman. Yang wifi ini yang berwarna hijau ya, soalnya ada yang wifi juga yang silang, berarti itu nggak ada, itu disable. Nah, oke, setelah kalian udah ngelihat ada yang warna hijau terus wifi, kalian klik aja. Setelah kalian klik, di sini dia akan menunjukkan berapa Mbps dan berapa bitnya. Dan di sini dia tuh nggak ada internet aksesnya ya. Nah, kalian klik aja details untuk melihat lebih detail lagi. Melihat IP-nya, IP versi berapa, IP versi 5, IP versi 4, 6. Nah, kalian klik detail. Di detail ini banyak sekali ya teman-teman, ada pilihannya banyak banget. Dan di detail ini banyak sekali info yang bisa kita dapat. Nah, bisa kita lihat juga di sini ada IP kita sendiri, yaitu belakangnya 101. Nah, yang kita cari ialah IP versi 4 default gateway-nya atau jembatannya, IP jembatannya. Di sini IP default gateway-nya kalian blok aja. Pas kalian blok ini, lalu kalian pakai shortcut Ctrl C atau copy Ctrl C, lalu kalian pergi ke Google atau Chrome, kalian pergi aja ke Chrome, lalu kalian Ctrl F, Ctrl V di Google itu. Oke, biasa. Setelah kalian Ctrl V ini, kalian tinggal enter saja buat masuk ke TP link-nya. Nah, kalian enter. Di TP link ini akan ada dua yang akan ditampilkan. Maksud saya akan ada dua kemungkinan yang ditampilkan. Yang pertama, jika mikrotiknya belum dikasih password oleh orang sebelumnya. Jadi di sini akan ada bacaan new password dan pokoknya suruh buat password. Jadi kita buat baru password itu. Nah, kalau udah digunakan oleh orang sebelumnya, dia akan ada bacaan kayak gini. Dia akan nanyain passwordnya. Nah, kita kebanyakan orang mengisi passwordnya itu admin 123, A-nya caps lock admin 123. Nah, kalau misalkan tampilannya seperti yang ini nih, seperti saya, itu berarti orang sebelumnya sudah memberikan password pada mikrotik tersebut. Kalau misalkan emang passwordnya itu salah, bukan admin 123, kalian bisa pakai cara yang satu ini dengan cara mereset mikrotik tersebut. Kalian tekan aja ya. Tekan sampai udah ke reset, lalu kalian refresh tuh Chrome-nya udah di refresh. Setelah Chrome-nya di refresh, pasti dia akan nyuruh kita buat password baru. Oke, lanjut. Setelah kalian masukin passwordnya, kalian akan disuguhkan oleh empat pilihan, yaitu ada work map, ada internet, ada wireless, ada advance. Kalian langsung aja pergi ke wireless, klik wireless. Nah, di wireless itu ada SSID, terus ada versi keamanannya gitu kayak WPA2, PSK bla 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 gitu. Terus kayak ada password. Nah, itu paling penting SSID dan password. Di sini saya akan juga menjelaskan SSID itu apa sih gitu. Password itu apa? Nah, nih, saya akan menjelaskan juga singkatan kepanjangan dari SSID. Nah, tapi sebelum itu kita ganti slide dulu. Nah, betul kan di wireless setting ini akan menampilkan berapa kemampuan si WiFi itu, yaitu 2,4 GHz. Nah, kalian ini emang udah enablein. Nah, network name atau SSID. Kalian nggak tahu ya SSID itu apa? SSID adalah service set identifier. Pokoknya nama dari suatu jaringan, nama yang diberikan gitu, biar jaringan itu mempunyai nama. Nah, ini akan kasih tahu pengertiannya ya, kurang lebih. Mohon maaf kalau misalkan saya kayak salah gitu. Sebenarnya ini kurang lebihnya mohon maaf. Jadi SSID itu adalah nama yang diberikan pada jaringan WiFi untuk memudahkan pengguna. Jadi lebih gampang kalau misalkan namanya pakai kode-kode gitu kan susah. Memudahkan pengguna dalam mengidentifikasi dan mengaksesnya. SSID juga memiliki fungsi guys. Fungsinya sebagai identitas penting untuk suatu jaringan nirkabel. Kan kalau misalnya nggak ada jaringan, wah ini punya siapa ya ini ya gitu kan, nggak tahu gitu. Nah,
Di sini saya akan ngasih tahu juga kegunaan password apaan, fungsi password tuh apaan tuh. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih cara biar password aman? Nah, kalian harus memiliki kata dari benda suatu benda. Bisa misalnya kursi 123 atau kursi 1309 2008 itu angka kelahiran. Angka kelahiran disarankan nggak boleh. Angka kelahiran jangan angka kelahiran kalian, bisa ditebak. Angka kelahiran orang lain kalian pasangkan di ini kalian. Nah, di sini ada sedikit pengertian password ya. Password Wi-Fi ini berfungsi untuk melindungi jaringan Wi-Fi dari akses yang tidak sah. Jadi kalau misalkan orang mau mengakses Wi-Fi mereka tuh harus masukin password itu. Kegunaannya password itu untuk menjaga Wi-Fi kita dari akses yang tidak sah atau tidak diinginkan. Jadi orang-orang tertentu doang nih yang diinginkan doang yang bisa masuk ke Wi-Fi kita kalau kita pakai password. Setelah kalian udah nyoba-nyoba dah password yang panjang dah, yang ribet dah, menggunakan kode @gmail apalah, pokoknya yang aman, pakai kombinasi huruf kapital kayak kapital kecil. Nah, setelah itu setelah kalian masukin nama SSID-nya sama passwordnya, kalian save. Nah, nanti setelah save itu kalian cek di Wi-Fi kalian apakah sudah ada di pengaturan Wi-Fi itu SSID yang sudah kalian namain. Terus kalian masukin aja password yang kalian udah buat juga. Nah, sebenarnya ada lagi teman-teman. Sebenarnya kalian harus mengubah channelnya juga, tapi ini bukan ranah saya. Channel ada teman saya, ranah teman saya. Nah, jadi saya akan membahas sampai sini saja SSID sama password sama awal-awal mencari IP-nya. Nah, ini tampilan kalau misalkan kalian udah open Wi-Fi-nya, terus kalian buka terus ketemu. Nah, ini SSID yang kita buat nih tadi nih, kelompok itu. Ini SSID yang udah kita buat. Nah, terus kita masukin aja yang tadi password kita yang udah yang susah-susah itu. Yang penting nggak ketebak sih, jangan susah-susah banget, itu ngerepotin juga. Nah, jadi sekian dari saya. Ini buktinya ya guys ya. Ini udah connect nih. Ini very and connecting. Dia akan menunggu dulu nih sampai connect. Tapi saya kasih tahu aja, ini nggak ada internetnya. Jadi ini nggak ada internetnya. Jadi ini cuma sekedar wifi aja. Jadi kita membuat wifi suatu jaringan. Nah, saya sudah membuat nama dan passwordnya. Nah, ini udah. Jadi itulah yang saya jelaskan bagaimana cara menamainya, menamai suatu jaringan wifi, membuat passwordnya agar aman seperti tadi itu. Nah, jadi penjelasan saya tentang SSID dan password itu sekian dari saya. Dan itu saya juga kurang lebihnya mohon maaf. Jika saya ada salah kata dan ucapan mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari Teguh.